Selamat siang. Berbicara tentang bisnis, apa yang kalian pikirkan? Apa tujuannya dan keuntungannya? Apakah tentang uang, kekuasaan, atau ketamakan? Padahal mungkin kita berpikir hal-hal seperti itu adalah hal yang keren dan menakjubkan. Namun di kenyataannya, di dalam berbisnis, ketika kita sebagai seorang pebisnis melakukan bisnis tanpa menyakiti orang-orang sekitar, atau dengan kata lain kita bisa menyenangkan orang lain, termasuk pelanggan kita maupun para pebisnis lainnya, dan juga stakeholder atau partner kita, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan bagi kita sebagai pebisnis ketika membuat orang lain senang. Dan di waktu yang sama bisnis kita bertumbuh. Tentang bisnis ini atau kultur bisnis adalah tentang menjadi sukses dengan cara memahami orang. Memahami orang di sini adalah dengan kita paham apa yang kita lakukan, dengan cara memperlakukan pelanggan kita, partner bisnis kita, ataupun para stakeholder dan sebagainya, sehingga nantinya mereka mengerti akan keinginan kita untuk sebagai pebisnis untuk mengembangkan bisnis kita. Selain mengerti akan orang-orang sekitar bisnis kita, kita pun harus mengerti tentang hal-hal sekitar lainnya seperti infrastruktur, jalanan, sumber daya, energi, dan sebagainya. Kita harus paham dan peka terhadap hal itu, dan juga kita harus peka terhadap apa yang terjadi di hari kemarin, sehingga kita bisa melakukan evaluasi untuk hari esok yang lebih baik. Dengan mengerti manusia atau orang-orang sekitar bisnis kita, dan dengan mengerti uang, kita bisa merubah dunia, termasuk dengan cara kita memiliki power atau kekuasaan tadi. Di dalam membuat atau memproduksi uang, kita harus mendapatkan keuntungan tentunya. Dengan tidak ada keuntungan, bisa dilakukan dan juga akan bisa sukses. Tapi bagaimana caranya? Kita harus menerapkan cara ini. Pendapatan dengan biaya yang paling minimal sama dengan keuntungan. Revenue ini di sini adalah pendapatan yang diterima atau dikolek dari pelanggan. Dan untuk biaya, uang yang dihabiskan dalam bisnis ini termasuk banyak komponen yang internal maupun eksternal yang perlu dipertimbangkan. Lalu untuk keuntungan di sini bisa digunakan oleh pebisnis untuk melakukan lebih banyak investasi dan untuk membantu bisnis lainnya seperti stakeholder, dan juga membantu para pegawai di tempat bisnis kita. Lalu untuk cara tersebut, kita harus tahu bagaimana hal tersebut dapat berimpak atau berdampak kepada keuntungan, biaya, dan juga penghasilan atau keuntungan dari apa yang kita lakukan di bisnis tersebut. Sehingga bisa disimpulkan, dalam membuat uang atau memproduksi uang atau making money, kita harus untung. Di dalam bisnis startup, seringkali para pebisnis kehilangan uangnya dikarenakan banyak hal seperti kekurangan sumber daya maupun kekurangan investor. Sebagai manusia dan sebagai pebisnis, kita pastinya akan sangat mengkonsiderasi atau mempertimbangkan impact atau dampak terhadap sekitar kita, termasuk pelanggan kita, pegawai kita, dan juga para stakeholder atau investor di bisnis kita. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita akan mendapatkan
capaian capaian yang positif agar nantinya seperti contoh kita bisa mengetahui bagaimana keuntungan bisnis kita di 10 tahun ke depan. Cara yang cukup efektif untuk mendapatkan capaian-capaian yang positif ini adalah dengan memiliki banyak koneksi dengan pebisnis lain atau dengan stakeholder lain, lalu memiliki kemampuan untuk mengetahui, kita sebagai pebisnis harus mengetahui apa yang perlu kita lakukan sebagai berbisnis dan dalam berbisnis, sehingga kita dapat mempertimbangkan sumber daya bagi bisnis kita. Ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena seperti kita memiliki nantinya ketika kita mempertimbangkan hal tersebut, kita sebagai pebisnis seperti memiliki something spesial atau sesuatu yang spesial dalam diri kita sebagai pebisnis, yang mana hal ini sangat kritis atau sangat penting karena hasilnya nanti orang-orang akan tertarik untuk gabung ke perusahaan atau ke bisnis kita dikarenakan kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pebisnis lainnya. Lalu ada sekitar 3 pertimbangan sebelum kita memulai startup company atau perusahaan startup. Pertama, pertimbangkan apa tujuannya atau jenis perusahaan apa yang akan kita pakai. Apakah itu perusahaan game atau perusahaan tentang bisnis lainnya. Lalu yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya kita, pegawai kita, investor atau stakeholder, dan juga diri kita sebagai pebisnis. Kita harus memanage dan mempertimbangkannya dengan baik sehingga kita bisa sukses nantinya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita perlu mencari investor dan juga sponsor agar bisnis kita berjalan. Soalnya jika bisnis kita tidak memiliki hal-hal seperti itu, kita akan rugi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.